Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita kembali lagi mendengarkan firman Tuhan yang tentunya akan menguatkan kita di masa-masa yang sulit seperti ini. Kali ini kita akan belajar melihat apa yang Tuhan inginkan saat kita menghadapi masa-masa yang sulit. Apakah kita khawatir atau apakah kita semakin berserah kepada Dia? Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi beban pikiranmu saat ini? Apakah yang membuat engkau semakin khawatir hari demi hari? Apakah makanan dan minuman? Atau apakah masa depanmu? Atau apakah masalah-masalah pribadi yang tidak kunjung selesai? Tuhan berfirman, janganlah khawatir terhadap apapun juga, terhadap apapun yang kamu makan, terhadap apapun yang akan kamu pakai. Yesus juga berkata, tidakkah kamu lihat bunga bakung yang tidak memintal, yang tidak bekerja, tetapi tetap dipelihara oleh Tuhan. Bahkan ia mekar bunganya, dan bahkan Salomo pun tidak pernah berpakaian seindah bunga bakung itu. Kita adalah peta dan teladan Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Pasti Allah akan terus memelihara hidup kita, melebihi daripada bunga bakung, bahkan daripada burung pipit. Dan bahkan rambut kita pun diketahuinya berapa banyak jumlahnya. Allah itu begitu mengasihi setiap orang. Ketika kita mencoba untuk khawatir akan hidup ini, berarti kita mencoba menyombongkan diri dengan menganggap bahwa segala sesuatu bisa kita kerjakan, bisa kita pikirkan sendiri. Berarti kita sedang melupakan Tuhan. Khawatir itu sebagai pertanda bahwa kita sudah mulai melupakan Tuhan. Yesus berulang kali berkata, janganlah khawatir. Yesus jelas-jelas mengetahui bahwa masalah hidup akan silih berganti. Tetapi mengapa ia berkata jangan khawatir? Ia berkata jangan khawatir karena ia mengetahui dengan persis bahwa setiap orang yang berada dalam masalah, ketika datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memegang tangannya. Dan ketika pun ia terjatuh, ia tidak akan sampai tergeletak karena tangan Tuhan akan terus memegangnya. Oleh karena itu, bagian firman Tuhan yang lain di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, maka ia akan memelihara kamu. Kita semua orang-orang yang lemah. Kita semua adalah orang-orang yang memiliki beban berat. Oleh karena itu kita harus meletakkan itu kepada Yesus, karena Yesus sanggup untuk mengalahkan beban itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali persoalan, banyak sekali masalah yang tidak kunjung selesai. Bahkan kita tidak mengerti kapan ini semua akan berakhir. Tetapi firman Tuhan jelas bahwa teruslah berpegang kepada Tuhan, maka Ia akan selalu bersama dengan kita. Saat kita melanjutkan untuk membaca kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh, di sana dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yesus tidak pernah menjanjikan kekayaan, Yesus tidak pernah menjanjikan kedamaian, tetapi Ia menjanjikan damai sejahtera kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Paulus sering sekali memakai kata khawatir. Aku khawatir. Apakah makna khawatir yang dipakai oleh Paulus dalam Galatia pasal 4 ayat 11, dalam 2 Korintus 12 ayat 20? Ia berkata, aku khawatir jeripayahku akan sia-sia. Ia berkata demikian karena ia sungguh mengasihi jemaat di Galatia, tidak mau orang-orang di Galatia terjerat oleh ajaran sesat, dan ia tidak mau orang-orang di Korintus itu tidak melakukan kebenaran. Oleh karena itu, khawatirlah ketika kita tidak berjalan dalam kebenaran.
Khawatirlah ketika kita tidak lagi bersama dengan Tuhan. Teruslah hidup dalam kebenaran. Jangan khawatir akan masalah hidup, karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan setiap orang yang mengandalkan namanya. Amin.